Aku bisa berbicara baik-baik dengan kakakmu. Jadi jangan berpura-pura tidak tahu. Kamu ingin menipu uang dari kami. Apakah yang kukatakan benar? Bawa sayur sawi sudah dingin. Aku beritahu kamu. Aku tidak punya waktu bermain rumah-rumahan. Sang biksu kecil awalnya ingin berlatih tendangan beruntun. Tak disangka, dia malah menendang gunung emas. Dia melihat dirinya kaya mendadak. Tanpa ragu, dia turun gunung dan kembali ke dunia. Untuk memiliki semua emas gunung ini, dia sengaja membeli truk besar dan bekerja siang malam. Namun setelah menjadi kaya dalam semalam, dia tidak memilih untuk bersantai. Melainkan memilih berwirausaha demi impian masa muda. Dan membangun perusahaan publik bernilai miliaran. Dengan nilai pasar triliunan. Namun, meskipun hidupnya sukses, dia tidak mengumumkan identitasnya sebagai orang terkaya. Untuk mendidik karakter keempat anaknya, dia menyamar sebagai petani biasa. Orang terkaya memutuskan untuk mengumumkan identitasnya. Lalu, dia mengambil semangka dan memanggil orang-orang mendekat. Tidak disangka, pada saat itu sebuah truk melaju kencang. Dan langsung menabraknya ke rumah sakit. Sementara 3 putra yang dibesarkan dengan penuh kasih. Setelah mengetahui biaya operasi mencapai 1 juta. Memutuskan untuk membatalkan pengobatan. Bahkan ada yang ingin mencabut selang secara langsung. Bahkan dokter di sampingnya tidak tahan melihatnya dan segera menghentikannya. Beruntungnya, biasanya yang paling diabaikan. Putri kecilnya segera berdiri. Dia menyatakan akan menanggung biaya pengobatan ayahnya. Meskipun dia hanya seorang pelajar. Meskipun dia menggeledah saku pun hanya beberapa puluh dolar. Saat itu, anak bungsunya tiba-tiba melihat berita. Seorang kaya mendadak mengalami gangguan penglihatan. Dan menawarkan hadiah 3 juta untuk mencari retina. Diharapkan dia akan berkorban untuk kebaikan. Ternyata dia malah berencana menjual retina ayahnya. 2 kakaknya langsung setuju setelah mendengarnya. Bahkan mengusulkan untuk menjual semua organ tubuh kakek. Saat ketiganya hampir mulai tindakan. Sang putri kecil melindungi tubuh ayahnya dengan erat. Namun hampir saja dicekik oleh kakak laki-laki. Beruntung ada seorang dokter di sebelah yang segera melapor ke polisi. Ini membuat beberapa preman mundur ketakutan. Kemudian dokter meminta gadis itu mencari solusi. Mendapatkan 100.000 yuan terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa. Agar ayahnya bisa tetap hidup. Gadis itu kembali ke desa dan meminjam uang dari tetangga. Beruntung dengan bantuan seluruh desa. Dalam waktu singkat, berhasil mengumpulkan 100.000 yuan. Meskipun ini menyelamatkan nyawa ayahnya. Namun, ia menjadi vegetatif sejak itu. Meskipun begitu, gadis itu tidak pernah menyerah. Untuk memudahkan merawat ayahnya. Setiap hari membawa ayahnya ke sekolah. Setelah sekolah, pergi mengumpulkan botol kosong untuk dijual. Begitulah selama 3 tahun. Usaha keras tidak akan mengkhianati. Gadis itu berhasil diterima di universitas ternama. Kisahnya yang menyentuh juga diketahui oleh media. Dengan cepat berita ini menyebar ke seluruh penjuru negeri. Dengan bantuan dari berbagai kalangan masyarakat. Gadis itu segera mengumpulkan biaya medis dan biaya sekolah. Tidak hanya itu, bawahannya ayahnya juga melihat berita tersebut. Pada saat itu mereka akhirnya mengetahui keberadaan ketua yang hilang selama 3 tahun. Maka segera mengirim orang untuk mencari ketua. Namun, kakak yang rakus tiba-tiba datang dengan orang-orang ke rumah lama. Alice, kamu masih berharap dia akan bangun. Semua orang berhak memanggil ayah. Hanya kamu yang tidak berhak. Kamu orang jahat yang lupa budi. Lakukan. Berapa banyak tatapan sinis yang kudapat di kota? Apa yang akan kamu lakukan? Merobohkan rumah. Apakah ada masalah? San Xiao, maaf telah membuat Anda menunggu lama. 3 hari yang lalu. Tidak. Ini tidak bisa dihitung. Akan memberimu kamar sekarang. Dorong dan ratakan. Tunggu, ada apa dengan Tuan San? Drama pendek Sakura. Orang yang tidak tahu malu. Siapa gadis kecil itu? Drama pendek Sakura. Terlihat muda dan berbakat. Drama pendek Sakura. Ikut saya kembali ke Jiangcheng. Drama pendek Sakura. Layani kakak dengan baik. Membawa Anda dengan mobil sport dan menginap di villa. San Xiao bisa tertarik padamu. Itu adalah untuk harga dirimu. Kamu masih berani menolak. Pantas saja kamu miskin seumur hidup. Segera berlutut. Minta Cheng. Aku punya urusan penting denganmu. Mengerti?